Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan. Nama saya Juta Hikmah. Nama saya Fitri Samawati. Nama saya Andini Humayroh. Dan nama saya Muhammad Fikri. Di sini kami akan menjelaskan tentang asuransi ekspor-impor atau biasa disebut dengan asuransi pelayaran. Check it out! Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi ekspor-impor atau biasa disebut dengan asuransi pelayaran adalah hubungan yang terjadi berdasarkan kontrak bila suatu pihak atau perusahaan asuransi untuk tujuan mendapat premium berjanji memberikan ganti rugi kepada pihak lain atau pembeli jasa asuransi atas kerugian yang mungkin terjadi untuk bidang-bidang tertentu. Misalnya kayak kita ingin ekspor impor pada barang, pasti kan melalui pelayaran, dan jika itu barangnya ada kecelakaan atau kayak dari kapal kecelakaan, kita bisa mengajukan pada perusahaan asuransi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kerangka kapal atau hull and machinery insurance. Jenis asuransi ini untuk menutup kemungkinan kerugian atas kerangka kapal dan mesin kapal disebabkan oleh kejadian bahaya di laut atau perils of the sea seperti pelanggaran atau tabrakan, kerusakan mesin, cuaca buruk, dan lain-lain. Asuransi ini ditutup oleh pemilik kapal. Dan yang kedua ada asuransi muatan atau cargo insurance. Yang pertama ada cargo marine insurance, adalah asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang selama dalam pelayaran. Dan yang kedua ada cargo liability insurance, adalah asuransi yang ditutup oleh pengangkat atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh adanya tuntutan dari pemilik barang karena terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Untuk menutup cargo liability, pihak pengangkut pada umumnya telah menjadi anggota P&I Club. Jadi yang membedakan adalah kalau untuk cargo liability insurance, pemilik barang atau yang ingin melakukan ekspor itu harus masuk ke dalam anggota P&I Club atau disebut dengan Protection and Indemnity Insurance. Dan di sini ada asuransi ekspor impor. Yang pertama ada asuransi pengangkut, adalah menjamin kerusakan atau kerugian barang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya dengan alat angkut darat, laut, dan udara terhadap resiko yang terjadi selama pengangkutan barang seperti kecelakaan alat angkut, biasanya terjadi seperti terdampar, terbalik, tenggelam, dan tabrakan, dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan darurat, kebakaran, sambaran petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, pembuangan barang ke laut atau jettison, dan penyebab-penyebab lainnya. Meliputi ada pengangkutan darat atau goods inland transit seperti kereta, truk, trailer, dan lain-lain. Dan ada pengangkutan udara atau air cargo seperti pesawat udara. Dan yang terakhir ada pengangkutan laut atau marine cargo seperti kapal. Dan yang kedua ada asuransi perdagangan, asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau penjual, bank, institusi keuangan, non-bank atau INKB terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran dari pembeli atau importir atau bank pembuka LC yang disebabkan oleh risiko komersial dan atau risiko politik. Nah, jadi asuransi perdagangan ini itu akan diberikan kepada si importir atau eksportir jika yang pembelinya itu tidak melunasi ituan pelayaran untuk mengekspor suatu barang. Dari sini itu meliputi ada asuransi kredit ekspor atau Export Credit Insurance atau ECI, ada asuransi kredit perdagangan domestik atau Domestic Credit Insurance atau DCI. Yang ketiga ada asuransi pembiayaan tagihan ekspor atau Export Bill Insurance atau EBI. Yang keempat ada asuransi pembiayaan tagihan domestik atau Domestic Credit Insurance Financing atau DCIF. Dan yang ketiga ada asuransi kredit, adalah jenis asuransi yang memberikan proteksi kepada bank atau lembaga keuangan non-bank atau LNKB atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai atau cash loan yang diberikan oleh bank atau LNKB. Dan yang keempat ada asuransi penjamin atau suatu bentuk perjanjian antara surety dan prinsipal, di mana pihak pertama surety memberikan jaminan untuk kepentingan pihak kedua atau prinsipal bagi kepentingan pihak ketiga atau obligee. Dan yang terakhir ada asuransi aneka atau miscellaneous insurance, adalah
Asuransi yang memberikan jaminan atas kehilangan uang tertanggung selama disimpan di dalam berangkas, lemari besi, atau tempat penyimpanan uang lainnya selama dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain, selama disimpan di kasir atau loket-loket di mana transaksi dilakukan, serta menjamin hilangnya uang tertanggung akibat ketidakjujuran karyawan yang dipercaya dalam mengelola keuangan. Kemungkinan kalau asuransi aneka ini lebih berbahaya juga ya, karena karyawan itu ada yang suka nggak jujur tentang keuangan, apalagi soal keuangan pasti ada juga lah yang bakalan ngelihat uang gede itu, pasti ada aja salah satu kejanggalannya seperti pencurian. Ini agak berbahaya sih. Jadi kalau mau mendingan importir atau eksportir itu lebih baik kita menaruh uangnya itu langsung transfer atau langsung ke banknya aja, kita mentransfer ke orang yang dituju. Jadi jangan ditaruh di dalam berangkas atau lemari besi atau tempat penyimpanan lainnya, karena itu sangat berbahaya untuk kita juga. Dan di sini juga ada manfaat asuransi ekspor impor. Yang pertama ada memberikan perasaan aman kepada eksportir dalam menghadapi resiko ekspornya dan meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor yang baru dengan biaya premi yang sangat ringan. Yang kedua, ada eksportir dapat menawarkan atau memenuhi keinginan importir untuk menggunakan terms of payment dengan syarat pembayarannya lunak atau non-LC, namun relatif memiliki tingkat risiko terjadi gagal bayar atau default payment. Yang ketiga, ada eksportir dapat memenuhi permintaan pasar yang berasal dari importir, terutama yang berada di non-traditional market. Dan yang terakhir ada eksportir dapat menggunakan asuransi ekspor dalam rangka memperoleh pembiayaan diskonto vessel ekspor atau post shipment export financing, di mana asuransi ekspor merupakan jaminan tambahan kepada bank. Selanjutnya ada contoh perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama, PT Asuransi Sinarmas. Yang kedua, PT Asuransi Adira Dinamika. Yang ketiga, PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia. Yang keempat, PT Lipo General Insurance Tbk. Dan yang terakhir, ada PT AIG Insurance Indonesia. Kewajiban dari perusahaan asuransi. Badan atau perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk membayar klaim asuransi. Sebelum membayar, perusahaan asuransi harus yakin dahulu bahwa yang diasuransikan telah melakukan segalanya, antara lain seperti langkah di bawah ini. Yang pertama, telah melakukan segala upaya untuk melindungi barangnya. Yang kedua, bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, telah melakukan upaya agar kerusakan yang lebih besar tidak akan terjadi. Yang ketiga, melakukan cukup dana. Kewajiban dari perusahaan asuransi. Badan atau perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk membayar klaim asuransi. Sebelum membayar, perusahaan asuransi harus yakin dahulu bahwa yang diasuransikan telah melakukan segalanya, antara lain seperti langkah di bawah ini. Yang pertama, telah melakukan segala upaya untuk melindungi barangnya. Yang kedua, bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, telah melakukan upaya agar kerusakan yang lebih besar tidak akan terjadi. Yang ketiga, mempunyai cukup dana untuk dapat membangunnya kembali. Dan yang terakhir, akan membuat letter of subrogation. Selanjutnya ada jenis kontrak asuransi. Asuransi dalam ekspor dan impor meliputi persetujuan atau kontrak-kontrak asuransi yang dapat dikeluarkan dalam jenis yang berbeda, yaitu yang pertama polisi asuransi atau insurance policy, yang menyatakan bukti kontrak asuransi barang-barang yang akan diangkut dengan kapal atau nama tertanggung yang membayar premi. Berdasarkan polisi asuransi ini dapat dilakukan langkah-langkah atau tindakan hukum apabila terjadi permasalahan. Jenis-jenis penggunaan yang dapat dibedakan dari suatu polis asuransi yaitu yang pertama polis yang menutup satu kali pengapalan. Yang kedua, polis terbuka untuk menutup pengapalan, yang artinya hanya sebuah polis asuransi yang dibeli untuk menutup semua pengapalan. Disebut polis terbuka karena polis tersebut diakhiri terbuka dan dapat menutup pengapalan dalam beberapa kali. Yang kedua, ada insurance certificate. Surat keterangan yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransinya dalam bentuk open policy. Yang ketiga ada cover note, pemberitahuan dari perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa sebuah asuransi telah ditutup sementara
menunggu polis dikeluarkan. Pemberitahuan ini kadang-kadang dibuat dalam sebuah surat asuransi, tetapi karena tidak berisi rincian asuransi yang akan ditutup, maka bank tidak memerlukan dokumen ini sebagai suatu bukti yang cukup sebagai kontrak asuransi untuk dijadikan dokumen atas dasar atau LC. Selanjutnya ada risiko kerugian. Pentingnya dokumen asuransi dalam ekspor dan impor. Penutupan asuransi akan dirasakan secara efektif apabila penyebab kerugian-kerugian secara jelas dinyatakan dalam polis asuransi. Beberapa jenis risiko kerugian asuransi dalam ekspor dan impor dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kerugian akibat peperangan, gangguan umum, dan kekuasaan politik. Yang kedua ada general average losses, yaitu kerugian umum yang dengan sengaja dilakukan, biaya yang sengaja dikeluarkan dengan tujuan untuk keselamatan semua pihak yang berkepentingan. Semua pihak yang mendapat manfaatnya harus mendapat kerugian secara berimbang. Sebagai contoh, untuk mencegah tenggelamnya kapal akibat gelombang besar di lautan, nahkoda kapal mengambil keputusan untuk membuang sebagian muatan ke laut agar dapat meringankan beban kapal, dan akibatnya segala kerugian akan ditanggung secara proporsional antara yang bersangkutan. Yang ketiga ada particular average losses, kerugian sebagian barang dari semua barang yang hilang, yang bagian rusak karena kecelakaan yang tidak disengaja. Hal ini menjadi tanggung jawab langsung pemiliknya, dan untuk ini menjadi tanggung jawab langsung pemiliknya, dan untuk kerugian ini tidak mendapatkan penggantian dari pihak lain. Misalnya kerusakan barang-barang akibat air masuk ke dalam kapal akibat gelombang besar sehingga barang-barang menjadi basah dan tidak dapat dipakai. Yang keempat ada actual total losses, jika barang rusak atau kapal hilang secara tidak sengaja dan barang-barang tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, atau biaya untuk memperbaiki kerusakan lebih besar dari nilai yang dipertanggungkannya. Risiko ini juga dapat terjadi apabila kapal atau muatannya secara fisik lenyap semuanya atau sudah sangat rusak sehingga keseluruhan nilainya sudah hilang. Yang kelima ada constructive total losses, kerugian apabila kapal dan muatan berada pada suatu tempat tertentu, contohnya kapal kandas, sehingga kapal dan muatan sudah tidak mungkin lagi dimanfaatkan, sedangkan biaya penyelamatan terhadap kapal atau muatan nantinya akan lebih besar dari nilai kapal atau muatannya, sehingga akan lebih baik apabila kapal atau muatan itu dinyatakan sebagai total loss dalam arti kata constructive total losses. Istilah-istilah dalam asuransi yaitu terdapat menjadi 6 bagian. Yang pertama ada general average, yang kedua ada particular average, yang ketiga ada open context atau floating policies, yang keempat ada maritime perils, yang kelima ada note of protest, dan yang terakhir ada statement of fact. Yang pertama ada general average, yaitu perumpamaannya misalkan terjadi kebakaran dan kapal berada dalam keadaan bahaya. Untuk memadamkan api, beberapa muatannya mengalami kerusakan dan pemilik dari muatan yang rusak telah berkorban demi kepentingan semuanya, dan karena itu akan diganti kerugian oleh para pemilik barang lainnya. Yang kedua ada particular average, yaitu suatu pertanggungjawaban yang melekat pada polis asuransi maritim yang berkaitan dengan kerusakan tertentu. Yang ketiga ada open contracts atau floating policies, yaitu asuransi dengan cara ini berdasarkan saling percaya antar pemilik barang atau yang diasuransikan. Yang keempat ada maritime perils, yaitu adalah bahaya yang berhubungan langsung terhadap perlayaran di laut, yang diartikan bahaya di laut itu seperti kebakaran, bahaya peperangan, pencurian, dan lain-lain. Yang kelima ada note of protest, yaitu sebuah affidavit atau pertanyaan nahkoda kapal yang berkenaan konsular dari kemenangan kapal. Yang keenam ada statement of fact, yaitu pernyataan tertulis dan terperinci mengenai sebuah kejadian atau fakta yang dialami oleh berwenang atau kelompoknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, Share And subscribe. thank you for watching. Bye-bye.